Kamu pasti pernah bertanya-tanya kenapa cowok yang kamu curigai suka sama kamu tiba-tiba jadi aneh, salah tingkah, bahkan kayak bukan dirinya sendiri setiap kali ada di dekatmu. Dan jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kamu kira karena ternyata cowok itu punya kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar muncul begitu saja ketika dia berhadapan dengan perempuan yang benar-benar dia suka. Bukan sekadar tertarik biasa tapi benar-benar naksir berat sampai-sampai otaknya seolah-olah ngehang dan tubuhnya bergerak sendiri mengkhianati semua usaha dia untuk terlihat cool dan tenang. Nah disinilah kita akan membahas secara mendalam tentang ciri-ciri cowok ketika dia bertemu dengan perempuan yang benar-benar menjadi tipenya karena ini bukan soal teori belaka melainkan sesuatu yang bisa kamu amati langsung dalam kehidupan sehari-hari entah itu di kampus, di kantor, di tongkrongan. Bahkan di angkot sekalipun karena naluri laki-laki itu universal meskipun cara mengekspresikannya bisa berbeda-beda tergantung kepribadian dan lingkungan sosialnya. Yang pertama dan paling mudah dikenali adalah senyumannya yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Bayangkan saja ada seorang cowok bernama Andi yang biasanya kalau ngobrol sama teman-temannya ekspresinya biasa saja bahkan cenderung datar tapi begitu dia ketemu sama Rina si cewek yang diam-diam dia suka wajahnya langsung berubah 180 derajat senyumnya merkah bibirnya melengkung sempurna matanya berbinar dan seluruh auranya seolah-olah berubah menjadi lebih hangat dan bersahabat. Ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan karena secara psikologis ketika seorang laki-laki berhadapan dengan perempuan yang membuatnya merasa bahagia otaknya melepaskan hormon dopamin dan serotonin yang secara otomatis mempengaruhi ekspresi wajahnya sehingga senyuman itu muncul begitu saja tanpa bisa ditahan. Dan yang menarik adalah senyuman ini berbeda dengan senyuman biasa yang dia tunjukkan kepada orang lain karena senyuman ini lebih tulus lebih lembut dan ada kehangatan khusus yang bisa kamu rasakan kalau kamu cukup peka untuk memperhatikannya. Cowok yang sedang jatuh hati diam-diam itu sebenarnya sedang berusaha mengirimkan sinyal melalui senyumannya. Dia ingin kamu tahu bahwa kehadiranmu membuatnya senang, dia ingin kamu merasa nyaman di dekatnya, dan secara tidak langsung dia sedang berkata bahwa dia menikmati setiap detik yang dia habiskan bersamamu. Ini adalah bahasa tubuh paling dasar yang hampir semua cowok lakukan tanpa terkecuali entah itu cowok introvert yang biasanya pendiam atau cowok ekstrovert yang memang sudah ramah dari sananya bedanya adalah intensitas dan ketulusan senyuman itu yang hanya muncul di depan perempuan yang benar-benar spesial baginya. Selain itu senyuman ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri karena cowok yang sedang gugup di depan cewek yang dia suka seringkali menggunakan senyuman sebagai cara untuk menutupi kegugupannya dia tidak ingin terlihat canggung atau aneh jadi dia tersenyum terus-menerus dengan harapan cewek itu mengira dia memang orangnya ramah dan menyenangkan padahal di dalam hatinya sedang dakdikduk tidak karuan. Dan kalau kamu perhatikan lebih teliti senyuman ini seringkali disertai dengan gerakan-gerakan kecil lainnya seperti menggaruk belakang kepala merapikan rambut atau memainkan jari-jarinya yang semuanya merupakan tanda-tanda klasik dari kegugupan yang sedang dia rasakan. Ciri kedua yang sangat khas dari cowok yang bertemu dengan tipe idealnya adalah dia menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan pendekatan. Ini mungkin terdengar kontradiktif karena kebanyakan orang berpikir kalau cowok suka sama cewek pasti dia akan langsung agresif dan berani mengambil langkah duluan tapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin seorang cowok menyukai seorang perempuan semakin dia menjadi penakut dan ragu-ragu dalam bertindak. Ambil contoh misalnya Budi seorang cowok yang di lingkungan pergaulannya dikenal sebagai orang yang percaya diri dan mudah bergaul dengan siapa saja. Dia bisa dengan santai mengajak teman-teman perempuannya nongkrong di kafe bisa bercanda tanpa beban dan bahkan bisa merangkul mereka tanpa merasa canggung sedikit pun tapi begitu dia berhadapan dengan Dewi si cewek yang sudah lama dia kagumi dari jauh tiba-tiba semua keberanian itu menguap entah kemana. Dia tidak bisa mengajak Dewi makan siang berdua meskipun sudah merencanakan hal itu selama berminggu-minggu dia tidak bisa mengirim chat duluan tanpa mengetik menghapus lagi dan menghapus lagi selama berpuluh-puluh kali dan bahkan untuk sekadar menyapa saja dia butuh mental preparation yang luar biasa seolah-olah dia sedang bersiap untuk ujian masuk universitas negeri. Fenomena ini terjadi karena dalam pikiran cowok perempuan yang benar-benar dia suka itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Dia tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa membuat cewek itu berpikir negatif tentangnya dia tidak ingin terlihat terlalu agresif karena takut dianggap tidak sopan dia tidak ingin terlihat terlalu santai karena takut dianggap tidak serius dan dia tidak ingin salah bicara karena takut cewek itu tersinggung atau merasa tidak nyaman. Semua ketakutan ini menumpuk menjadi satu dan hasilnya adalah kelumpuhan total dalam mengambil tindakan yang dalam bahasa gaul sering disebut sebagai friendzone padahal sebenarnya bukan friendzone melainkan lebih tepat disebut sebagai fear zone di mana cowok itu terlalu takut untuk bergerak maju tapi juga tidak mau mundur.
Yang lebih parah lagi adalah ketika cowok ini akhirnya berhasil memberanikan diri untuk mengambil langkah dan kemudian mendapatkan penolakan kecil dari si cewek. Misalnya dia mengajak makan siang dan si cewek bilang aduh maaf ya aku sudah ada janji sama teman. Bagi cowok biasa yang tidak terlalu serius kata-kata itu hanya berarti dia harus mencoba lagi lain kali, tapi bagi cowok yang benar-benar naksir berat kata-kata itu bisa terasa seperti pukulan telak yang membuatnya langsung mundur 1000 langkah dan berpikir bahwa cewek itu tidak menyukainya, padahal mungkin si cewek memang benar-benar sudah punya janji dengan temannya dan bukan bermaksud menolak. Ini adalah salah satu ironi terbesar dalam dunia percintaan cowok karena justru perempuan yang paling dia inginkan adalah perempuan yang paling sulit dia dekati, bukan karena perempuan itu mempersulit diri melainkan karena cowok itu sendiri yang mempersulit dirinya dengan semua ketakutan dan kekhawatiran yang ada di kepalanya. Dan bagi kamu para perempuan yang membaca ini atau menonton ini, kalau kamu merasa ada cowok yang sepertinya suka sama kamu tapi tidak pernah berani mengambil langkah, mungkin itu justru pertanda bahwa perasaannya sangat besar sehingga dia terlalu takut untuk mengambil risiko kehilanganmu. Ciri ketiga yang sangat menarik untuk dibahas adalah kebiasaan cowok memperhatikan wajah perempuan dari samping. Ini mungkin terdengar sedikit creepy kalau diucapkan secara langsung, tapi sebenarnya ini adalah perilaku yang sangat natural dan manusiawi karena ketika seseorang tertarik pada orang lain secara visual, dia akan mencari cara untuk memandangi wajah orang itu tanpa ketahuan, dan posisi samping adalah posisi yang paling aman untuk melakukan hal tersebut. Bayangkan situasi ini, kamu dan seorang cowok bernama Rudy sedang duduk bersebelahan di sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan. Kalian sedang ngopi sambil ngobrol santai tentang ini dan itu, dan tanpa kamu sadari setiap kali kamu menoleh ke arah lain atau sedang fokus melihat layar handphonemu, Rudy diam-diam menatap profil wajahmu dari samping, memperhatikan garis wajahmu. Bagaimana rambutmu jatuh di belakang telinga, bagaimana bibirmu bergerak ketika kamu berbicara, dan bagaimana matamu berbinar ketika kamu bercerita tentang sesuatu yang kamu sukai. Semua ini dia lakukan dengan sangat hati-hati karena dia tidak ingin kamu menyadarinya dan bertanya kenapa kamu lihat-lihat aku terus. Alasan kenapa cowok lebih suka memperhatikan dari samping daripada dari depan sebenarnya cukup sederhana, yaitu karena menatap seseorang dari depan secara langsung itu terlalu intens dan berisiko tinggi untuk ketahuan. Kalau mata kalian bertemu ketika dia sedang menatapmu dari depan, maka situasinya akan menjadi sangat canggung dan dia harus segera mencari alasan kenapa dia menatapmu, yang mana akan sangat memalukan baginya. Tapi kalau dia menatapmu dari samping, risiko mata bertemu jauh lebih kecil sehingga dia bisa lebih leluasa memandangimu sepuasnya tanpa harus khawatir ketahuan. Selain itu, ada juga faktor psikologis yang berperan di sini, yaitu bahwa menatap seseorang dari samping memberikan sudut pandang yang berbeda dan seringkali lebih menarik daripada dari depan. Profil wajah seseorang dari samping memperlihatkan kontur wajah yang lebih jelas, garis rahang yang lebih tegas, bentuk hidung yang lebih menonjol, dan keseluruhan struktur wajah yang lebih artistik, sehingga cowok yang sedang jatuh cinta seringkali menemukan keindahan tambahan pada wajah perempuan yang dia suka ketika dilihat dari sudut samping ini. Dan yang paling penting adalah bahwa perilaku ini biasanya dilakukan secara tidak sadar. Cowok itu tidak secara sengaja memutuskan untuk memperhatikanmu dari samping, melainkan matanya secara otomatis tertarik ke arahmu setiap kali ada kesempatan, dan posisi samping kebetulan adalah posisi yang paling sering tersedia ketika kalian sedang duduk berdampingan atau berjalan bersebelahan. Jadi ini benar-benar adalah reaksi alami yang muncul dari ketertarikan yang mendalam. Ciri keempat yang berkaitan erat dengan ciri kedua tadi adalah bagaimana cowok yang bertemu tipe idealnya menjadi sangat hati-hati dalam menjaga jarak fisik. Kalau dengan teman perempuan biasa dia bisa dengan santai duduk berdekatan atau bahkan saling bersentuhan tanpa merasa apa-apa, tapi dengan perempuan yang dia suka setiap sentimeter jarak antara mereka terasa sangat berarti dan penuh perhitungan. Ini mirip seperti permainan catur di mana setiap langkah harus dipikirkan matang-matang sebelum dieksekusi. Cowok itu akan mempertimbangkan apakah sudah tepat waktunya untuk duduk lebih dekat, apakah sudah pantas untuk menyentuh tangannya secara tidak sengaja, apakah sudah cukup dekat hubungan mereka untuk berjalan berdampingan dengan jarak kurang dari satu lengan, dan semua pertimbangan ini dilakukan secara real-time di dalam kepalanya sambil tetap berusaha terlihat santai dan natural di luar, padahal di dalam dia sedang menghitung dan menganalisis setiap kemungkinan seperti komputer yang sedang memproses data yang sangat kompleks. Ambil contoh cowok bernama Hendra yang sudah naksir sama Sari selama berbulan-bulan. Setiap kali mereka jalan bareng, Hendra selalu menjaga jarak yang menurutnya aman, tidak terlalu dekat supaya tidak terkesan lancang, tapi juga tidak terlalu jauh supaya tidak terkesan tidak tertarik, dan jarak ini dia sesuaikan terus-menerus berdasarkan situasi dan respon yang dia terima dari Sari. Kalau Sari terlihat nyaman dan rileks, Hendra akan sedikit mendekat, tapi kalau Sari terlihat sedikit saja tidak nyaman, Hendra akan langsung mundur dan memberikan ruang lebih, dan semua proses ini terjadi tanpa Sari sadari karena Hendra melakukannya dengan sangat halus dan natural.
Tapi ada satu hal penting yang harus kamu pahami yaitu bahwa cowok yang terlihat sangat mudah dan cepat dalam memperpendek jarak denganmu belum tentu berarti dia tidak menyukaimu. Bisa jadi itu karena hubungan kalian memang sudah cukup dekat sebagai teman sehingga dia merasa nyaman untuk bersikap lebih santai atau bisa juga karena memang kepribadiannya yang memang terbuka dan friendly dengan semua orang jadi jangan langsung berkesimpulan bahwa cowok yang cepat dekat denganmu pasti tidak serius karena setiap cowok punya cara sendiri-sendiri dalam mendekati perempuan yang dia suka tergantung pada kepribadian pengalaman dan tingkat kenyamanan yang sudah terbangun dalam hubungan mereka. Di sisi lain cowok yang sangat lamban dalam memperpendek jarak juga belum tentu menyukaimu bisa jadi dia memang orangnya pemalu dari sononya atau punya pengalaman buruk di masa lalu yang membuatnya sangat berhati-hati dalam mendekati perempuan jadi intinya adalah kamu harus melihat keseluruhan konteks dan bukan hanya satu aspek saja untuk bisa menilai apakah seorang cowok benar-benar menyukaimu atau tidak. Ciri kelima yang juga sangat menonjol adalah betapa sensitifnya cowok terhadap setiap reaksi dari perempuan yang dia suka. Ini bukan sekadar memperhatikan biasa melainkan level pengamatannya sudah seperti detektif yang sedang menyelidiki kasus yang sangat penting di mana setiap detail sekecil apapun bisa menjadi petunjuk yang menentukan. Misalnya ada cowok bernama Fajar yang setelah ngobrol sama Nisa langsung pulang ke rumah dan menganalisis seluruh percakapan mereka dari awal sampai akhir. Dia mengingat-ingat setiap kata yang Nisa ucapkan, setiap ekspresi wajah yang Nisa tunjukkan dan setiap perubahan nada suara yang Nisa keluarkan selama mereka ngobrol. Dan dari semua data itu dia mencoba menarik kesimpulan apakah Nisa juga punya perasaan yang sama terhadapnya atau tidak. Kalau tadi Nisa tertawa ketika dia bercanda dia akan berpikir apakah tawanya tulus atau hanya basa-basi. Kalau tadi Nisa menyentuh lengannya sekilas dia akan berpikir apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Dan kalau tadi Nisa bilang kapan-kapan kita jalan lagi yuk dia akan berpikir apakah itu serius atau hanya basa-basi orang Indonesia yang memang suka bilang kapan-kapan tapi tidak pernah terrealisasi. Level analisis ini bisa terdengar berlebihan tapi bagi cowok yang sedang jatuh cinta ini adalah sesuatu yang sangat serius dan tidak bisa dihindari karena pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh perempuan yang dia suka sehingga setiap interaksi sekecil apapun terasa sangat penting dan penuh makna. Dan ironisnya semakin dia menganalisis semakin dia menjadi bingung dan tidak yakin karena overthinking itu justru menciptakan keraguan yang sebenarnya tidak perlu ada. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika cowok ini menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak bermakna apa-apa. Misalnya kalau Nisa membalas chatnya agak lama dia langsung berpikir aduh dia pasti bosan sama aku atau kalau Nisa tidak memberikan emoji senyum di akhir pesannya dia langsung berpikir kayaknya dia lagi kesel sama aku deh padahal mungkin Nisa hanya sedang sibuk atau memang tidak terbiasa pakai emoji. Tapi bagi cowok yang sedang kasmaran, setiap detail kecil itu bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus sumber kecemasan yang luar biasa besar. Dan inilah kenapa banyak cowok yang menjadi sangat berbeda ketika sedang menyukai seseorang karena emosi mereka menjadi lebih intens dan pikiran mereka menjadi lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan itu. Ada satu aspek lagi yang berkaitan dengan sensitivitas ini yaitu kecenderungan cowok untuk menjadi negative thinking ketika berhadapan dengan perempuan yang benar-benar dia suka. Ini terjadi karena cowok itu merasa bahwa perempuan tersebut terlalu baik untuknya sehingga dia selalu merasa tidak cukup dan takut bahwa suatu saat nanti perempuan itu akan menyadari bahwa dia tidak sebaik yang dikira dan kemudian meninggalkannya. Perasaan insecurity ini sangat umum di kalangan cowok meskipun mereka jarang membicarakannya secara terbuka karena budaya maskulin di masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa cowok harus selalu kuat dan percaya diri dalam segala situasi padahal kenyataannya cowok juga manusia yang punya rasa takut dan khawatir terutama ketika berhadapan dengan perempuan yang sangat berarti bagi hatinya. Ciri keenam dan yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana percakapan cowok menjadi aneh dan tidak natural ketika dia berbicara dengan perempuan yang dia suka. Ini adalah manifestasi paling jelas dari semua kegugupan dan overthinking yang sudah kita bahas sebelumnya karena semua tekanan mental itu akhirnya keluar melalui cara dia berkomunikasi yang menjadi jauh berbeda dari kebiasaannya sehari-hari. Misalnya Dimas yang di kalangan teman-temannya dikenal sebagai orang yang seru dan jago ngobrol tiba-tiba menjadi kaku dan canggung ketika ngobrol sama Putri si cewek idamannya. Dia yang biasanya bisa bikin semua orang tertawa tiba-tiba jadi tidak bisa menemukan bahan candaan yang tepat. Dia yang biasanya lancar bercerita tiba-tiba jadi sering terdiam di tengah-tengah kalimat karena lupa mau ngomong apa dan dia yang biasanya santai dan rileks tiba-tiba menjadi sangat tegang dan formal seolah-olah dia sedang interview kerja dan bukan sedang ngobrol sama teman. Fenomena ini terjadi karena cowok yang sedang berhadapan dengan perempuan yang dia suka mengalami apa yang disebut sebagai cognitive overload di mana otaknya sedang memproses terlalu banyak hal secara bersamaan.
Dia sedang berusaha memilih kata-kata yang tepat supaya terdengar cerdas dan menarik tapi tidak sombong. Dia sedang berusaha mengontrol ekspresi wajahnya supaya terlihat tenang dan percaya diri tapi tidak arogan. Dia sedang berusaha mendengarkan setiap kata yang diucapkan si cewek supaya bisa merespon dengan tepat dan relevan, dan dia sedang berusaha mengendalikan detak jantungnya yang berdebar-debar. Tidak karuan. Semua ini dilakukan secara bersamaan dan hasilnya adalah kekacauan total yang membuat percakapannya menjadi aneh, tidak mengalir, dan penuh dengan jeda yang tidak nyaman. Ada juga cowok yang mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu berusaha terlalu keras untuk membuat percakapan menjadi seru dan menyenangkan sehingga malah terkesan berlebihan dan tidak natural. Misalnya dia tertawa terlalu keras pada leluconnya sendiri atau menceritakan cerita-cerita yang sebenarnya tidak terlalu lucu tapi dia sampaikan dengan antusiasme yang berlebihan, atau dia terus-menerus bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan hanya supaya percakapan tidak berhenti. Semua ini dilakukan karena dia sangat takut kalau ada keheningan dalam percakapan mereka yang bisa diartikan sebagai tanda bahwa mereka tidak cocok atau tidak punya chemistry, padahal sebenarnya keheningan itu normal dalam setiap percakapan dan justru bisa menjadi tanda kenyamanan kalau keduanya sudah cukup dekat. Nah, sekarang setelah kamu mengetahui semua ciri-ciri ini, ada beberapa hal penting yang perlu kamu ingat, yaitu bahwa tidak semua cowok akan menunjukkan semua ciri-ciri ini secara bersamaan karena setiap orang itu unik dan cara mereka mengekspresikan ketertarikan bisa sangat berbeda-beda. Ada cowok yang menunjukkan semua 6 ciri ini dengan sangat jelas, ada yang hanya menunjukkan beberapa, ada yang menunjukkannya secara halus, dan ada juga yang justru menunjukkan ciri-ciri yang sama sekali berbeda dari yang sudah kita bahas karena kepribadian dan pengalaman hidup seseorang sangat mempengaruhi bagaimana dia merespon perasaan cintanya. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan konteks hubungan dan situasi di mana perilaku-perilaku ini muncul. Seorang cowok yang sudah berteman dekat denganmu sejak lama mungkin menunjukkan tanda-tanda yang berbeda dibanding cowok yang baru mengenalmu karena dinamika hubungan mereka denganmu sudah berbeda dari awal. Dan juga budaya serta latar belakang sosial seseorang bisa mempengaruhi bagaimana dia menunjukkan ketertarikannya. Misalnya cowok yang dibesarkan di lingkungan yang sangat sopan dan menjunjung tinggi tata krama mungkin akan lebih halus dan subtle dalam menunjukkan perasaannya dibanding cowok yang dibesarkan di lingkungan yang lebih terbuka dan ekspresif. Pada akhirnya kemampuan untuk membaca tanda-tanda ini membutuhkan kepekaan dan pengalaman. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan satu tanda saja untuk menyimpulkan bahwa seorang cowok menyukaimu, melainkan harus melihat keseluruhan gambaran besar termasuk frekuensi perilaku tersebut, konsistensinya, apakah perilaku itu hanya ditunjukkan kepadamu atau juga kepada orang lain, dan bagaimana perilaku itu berubah seiring berjalannya waktu. Dengan memperhatikan semua aspek ini, kamu akan lebih bisa memahami perasaan cowok yang sebenarnya dan mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana kamu ingin merespon perasaan tersebut, entah itu membalasnya, memberikan sinyal bahwa kamu juga tertarik, atau dengan sopan menjaga jarak kalau memang kamu tidak punya perasaan yang sama. Karena apapun keputusanmu, yang paling penting adalah bahwa keputusan itu diambil berdasarkan pemahaman yang benar dan bukan berdasarkan asumsi yang salah.